Tahap berikutnya adalah tahap 3, yaitu mendefinisikan hubungan regangan dan displacement. Nah, di sini utopi adalah fungsi displacement aksial. Jadi ini ada kaitannya nantinya kita menyatakan epsilon itu sama dengan du dx atau turunan pertama dari u terhadap x. Ini adalah hubungan displacement aksial dan melintang pada kondisi deformasi dapat kita nyatakan dengan ini. Ya, pada balok maka displacement arah aksial itu sama dengan min y topi dikalikan dv dx. Kalau ini adalah hubungan regangan terhadap displacement aksial. Nah, kemudian kalau ini kita substitusikan u-nya ke sini, maka akan diperoleh hubungan regangan dan displacement melintang, yaitu epsilon x sama dengan min y topi dikali turunan kedua dari v terhadap x. Nah, kita tentu mengacu kembali kepada teori balok ular Bernoulli bahwa bidang ABCD tetap datar meski telah terdeformasi. Jadi diilustrasikan ini bidang ABCD sebelum terdeformasi dan ini setelah. Dan juga berotasi dengan sudut kecil, yaitu dv dx sama dengan v dianggap bersudut kecil. Sehingga berlaku hubungan seperti ini. Baik, berikutnya adalah masih tahap 3 lanjutnya. Menurut teori balok ular Bernoulli juga bahwa momen lentur dan gaya geser ini terkait dengan fungsi displacement melintangnya atau V, yaitu dengan hubungan seperti ini, yaitu momen lenturnya M sama dengan EI dikali turunan kedua dari V terhadap X. Sementara gaya gesernya adalah sama dengan EI dikali turunan ketiga V terhadap X. Nah, ini kita ingat kembali bahwa kita juga sudah mendapatkan fungsi displacement tadi yang sudah dalam fungsi derajat keharusan geraknya. Ini kita tuliskan kembali di sini. Nah, selanjutnya 3 persamaan ini akan digunakan untuk menurunkan persamaan elemen untuk proses berikutnya. Nah, sekarang masuk berikutnya adalah tahap 4, yaitu penurunan materi kekakuan dan persamaan elemen. Maka dari ini nomenklatur elemen kita akan sekarang menerapkan hasil-hasil dari teori balok sederhana ini. Kita terapkan di sini untuk kasus pembebanan di elemen kita. Di sini dapat dilihat bahwa F1Y topi ini tidak lain adalah gaya geser kan, yaitu sama dengan EI dikali turunan ketiga V terhadap X. Sehingga kalau V-nya ini tadi kita turunkan 3 kali terhadap X, maka kita akan mendapatkan ini sebagai gaya geser di simpul 1, yaitu disimpulkan dengan F1Y topi. Gitu ya. Nah, karena di sini arahnya positif, asumsi di penurunan metode elemen kita sama dengan asumsi dari teori balok bahwa V di ujung kiri atau di not 1 positif ke arah atas, di sini positif. Berikutnya untuk momen di simbol 1 M1 topi itu ada tanda minus karena kalau kita lihat di
nomenklatur kita, elemen kita itu adalah momen positifnya itu berlawanan arah jarum jam. Sementara yang dari teori balok positifnya adalah searah jarum jam. Maka di sini karena berlawanan maka dikasih minus. Nah, selanjutnya M didapatkan dari ini, turunan kedua dari fungsi displacement dikalikan dengan EI, sehingga singkatnya kembali lagi fungsi displacement ini kita turunkan 2 kali untuk mendapatkan momen sehingga didapatkan ini. Nah, demikian juga untuk simpul 2 F2Y dan M2. Kita lihat F2Y itu di nomenklatur kita positifnya ke arah atas, sementara dari teori balok ke arah bawah, sehingga berlawanan ya, sehingga kita kasih minus. Penurunannya ini sama, dan M2 yaitu momen di simpul 2 ini searah untuk positifnya sama, sehingga bernilai positif dengan hasil penurunan 2 kali seperti ini. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan gaya dan momen untuk di kedua simpulnya, simpul 1 dan simpul 2. Sehingga berikutnya persamaan ini kita nyatakan dalam bentuk matriks untuk mengelompokkan ruas kiri gaya dan momen sama dengan ruas kanan. Ini suatu matriks dikalikan dengan displacement simpulnya. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan yang kita sebut sebagai persamaan elemen dari elemen balok lentur. Yaitu ada suatu matriks di sini ordenya 4x4, yaitu ini. Matriks inilah yang secara tipikal kita sebut sebagai matriks kekakuan elemen. Tentu dalam hal ini adalah elemen balok. Kalau kita lihat matriks ini berbentuk order 4x4, maka itu sudah sesuai dengan jumlah degree of freedom dari elemen yang kita tinjau, yaitu satu elemen memiliki 4 DOF, sehingga order dari matriks kekakuannya juga 4x4. Nah, matriks kekakuan ini adalah menghubungkan gaya melintang dan momen lentur, yaitu ini, terhadap displacement melintang dan rotasinya, yaitu ini. Nah, sampai sini efek aksial masih diabaikan, seperti asumsi di awal yang kita sampaikan bahwa di sini belum ada efek aksial. Nah, untuk berikutnya sangat menarik, masih lanjutan materi elemen balok ini, yaitu paling tidak ada 3. Yang pertama, misal bagaimana kalau ada beban merata atau distributed load pada balok. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk persamaan elemennya jika orientasi balok menyudut terhadap sumbu global. Nah, ini seperti halnya elemen truss yang lalu. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk persamaan elemennya jika efek aksial ditambahkan pada balok. Nah, ini menjadi bahan untuk belajar di materi berikutnya. Demikian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar.